tangan kiri ambulans, tangan kanan kuburan. Hajar itu hukum jamin rakyat. Jadi kalau kita bilang hajar, PKI pukul itu artinya pembela kaum lemah. Maaf lahir batin ya. Tapi jangan ini ya, jangan belok-belok hajar hukum ya. Jangan, hajar beneran kayak laki. Kisruh uang donasi Agus Salim kini kian melebar. Ya, kisruh itu tak hanya membuat hubungan Agus dan Novi Pratiwi penggagas donasi menjadi memanas serta berujung laporan polisi. Melainkan juga membuat hubungan Denny Sumargo selaku podcaster yang ikut membantu pengumpulan dana donasi terlibat perseteruan sengit dengan Farhad Abbas selaku pengacara Agus. Semua dipicu oleh postingan sebuah kata dari Denny di akun media sosial Farhad yang dianggap kasar oleh mantan suami dari Nia dan Niati tersebut. Akibatnya Farhad pun meradang dan mengancam akan menghajar Densu jika berani mengucapkan kata kotor itu langsung di hadapannya. Tak ciut nyali, Densu pun balik menantang Farhad untuk benar-benar membuktikan tantangannya itu. Bahkan Densu pun siap menemukan Farhad dimanapun dan kapanpun untuk menguji nyali Farhad apakah benar akan menghajarnya. Ya tinggal nanti aja kalau lu kurang nyaman sama gue, ya lu hajar gue. Kalau misalnya gue kurang nyaman sama lu, ya gue hajar lu, kan simpel kan. Kalau misalnya gue kurang nyaman sama lu, ya gue hajar lu, kan simpel kan. Betul gak? Benar. Masa, di mana tempat lu? Terus kalau gue siapin tempat, yang ada lu laporin gue polisi, gue mau buat apa? Buat pertandingan tinju liar gitu kan. Yang bener aja. Pokoknya yang cari gara-gara sama gue lo. Jadi kalau nggak usah bilang fisik, buktikan aja lah, gitu kan. Ntar aja kalau ketemu gue buktiin juga kan. Saya nggak mau neko-neko, karena akibat postingan menulis itu di Indonesia tetap aja kita dianggap dihina-hina. Densu mengaku bukanlah sosok yang mudah ciut nyali jika dirinya diancam. Hal itu justru membuat darah bergolak. Densu berdalih ancaman berarti telah menyinggung harga dirinya sebagai laki-laki dan wajib diladeni. Sebaliknya, Farhad pun siap sepenuhnya meladeni Densu dengan meminta mantan pebasket nasional itu untuk datang ke rumahnya di Kemang, Jakarta Selatan untuk mereka bertemu nyali. Dari awal nama gue di-mention ya kan? Iya, ini gue ladenin nih. Iya, udah gue jawab di TikTok gue. Nanti kalian lihat aja di TikTok sama IG gue. Kan gue mau dihajar. Gue bilang kasih tahu lokasi dan waktunya. Ntar gue samperin, hajar gue di situ. Gue bilang kasih tahu lokasi dan waktunya. Ntar gue samperin, hajar gue di situ. Tapi jangan ini ya, jangan belok-belok hajar hukum ya. Jangan, hajar beneran kayak laki. Gue mau lihat. Iya dong. Main fisik dong kalau laki, iya kan? Laki main fisik bro, jangan cuma ngomong doang habis itu belok-belok. Laki main fisik bro, jangan cuma ngomong doang habis itu belok-belok. Kan situ nyari gua nih, dari awal kan lu nyari gua. Ayo, sebut waktu dan lokasi. Udahlah, Sherlock aja. Kan lu ada nomor gua, Sherlock. Gua yang datang, hajar gua, gak apa-apa. Gua yang datang. Hajar gua, gak apa-apa. Tapi kalau dia tersinggung, ayo bro. Tapi kalau dia tersinggung, ayo bro. Kalau dia tersinggung kan, ya coba ya berani ada orang sentuh rumah gue, masuk satu langkah, cari gara-gara sama gue. Tangan kiri ambulans, tangan kanan kuburan. Tangan kiri ambulans, tangan kanan kuburan. Dan semalam, Densu pun membuktikan ketebalan nyalinya dengan mendatangi langsung kediaman sang pengacara. Sayangnya, kedatangan Densu ke rumah Farhad Abbas dihadang oleh salah satu teman Farhad untuk mencegah Densu masuk ke rumahnya.
Densu bahkan sempat terlibat perdebatan alot dengan sang pria yang sepertinya siap pasang badan sepenuhnya untuk Farhad. Halo, saya mau ketemu Bang Farhad. Tadi udah janjian, Bang Farhadnya udah Sherlock. Panggil Nggak mungkin dia bilang mau hajar orang. ada di bicara. Iya, ini makanya saya datang. Iya, kalau kamu ngomong kasar sama dia hajar katanya. Iya, saya datang. Kamu kasar nggak? Saya santai aja Oh kan. iya, kalau kamu nggak kasar nggak ya udah bos. Panggil aja Bang Iya, Farhad. bos. Bukan saya mau hajar orang, saya yang mau dihajar. Jadi kalau oleh karena itu saya mau lihat bagaimana Bang Farhad mau hajar saya. Kan dia bilang di situ, ya kalau kamu menghina dia akan hajar. Dia kan kamu nggak hina dia kan? Loh, saya tidak tahu saya menghina dia tidak. Yang penting saya tahu aja saya mau dihajar. Dan inilah detik-detik masuknya Densu ke rumah Farhad dan bertemu langsung dengan pengacara yang juga duda dari penyanyi melankolis Nia Daniati tersebut. Namun alih-alih saling adu pukul, keduanya justru kembali berdebat panjang terkait asal-muasal perseteruan mereka. Ikut tahu. Satu ikut ya. Satu. Oh iya ikut, kasih. Satu ikut. Nah, satu ikut. Anak buah aku. Mana anak buah aku? Anak buah aku saya. Katanya lu mau hajar gua. Enggak lah ya. Selamat datang di rumah kita. Katanya lu mau hajar gua. Dan sudah klarifikasi. Klarifikasi bagaimana? Jadi saya pribadi, kan kau bilang kau mau hajar saya. Jadi saya datang nih, saya pengen lihat kau hajar saya mau gimana. Karena saya tidak akan balas. Saya juga tidak akan tuntut kau. Persoalan saya dengan Mas Din ini nggak ada masalah, hanya dari awal memang niatnya untuk mediasi. Ya mungkin karena banyak Mas Din ini ke Korea, tiba-tiba saya dapat informasi dari wartawan katanya mengomentari saya gitu kan, jadi saya berpikir kalau saya juga mau gitu kan. Lu kau orang pinter ya, masa begituan lu bisa makan? Ya saya pikir dikatakan ada pengertian yang lain, ya udah saya pikir Katanya lu pinter gimana, lu pikir. ya, tapi menurut Pak Denny itu apa? Ya saya punya banyak konotasi. Konotasi saya pertama itu bisa kalau dalam bahasa Korea artinya kering, hebat. Jadi saya mau luruskan, jadi mau dihajar atau tidak saya Pak? Kalau saya itu punya LSM namanya hajar, mobil saya juga hajar. Hajar itu hukum jamin rakyat. Jadi kalau kita bilang hajar, PKR pukul itu artinya pembela kaum lemah. Ya. Saya nggak kepikiran mukul orang nonjok muka, itu memang betul. Saya udah jelasin berkali-kali. Kalau begitu saya pulang. Saya tuh paling suka orang punya nyali. Kasih tahu kalau kasihmu. Datang nggak? Nasdir. Benar saja, pertemuan Densu dan Farhad Abbas yang awalnya diduga akan diwarnai aksi fisik justru berujung anti klimaks. Keduanya justru memilih untuk berdamai dengan saling bersalaman hangat. Bahkan Farhad Abbas dengan sopannya ikut mengantarkan Densu hingga keluar rumahnya. Lantas apa kata Densu tentang pertemuannya dengan Farhad Abbas yang justru berujung anti klimaks? Dan seperti apa pula penjelasan Farhad terkait kronologis kedatangan seterunya itu? Oke ya, Mas Farhad, terima kasih banyak. Bapak Faiz, terima kasih. Selamat dong kita ya kan. Iya, terima kasih ya. Nah, benar ini. Sama-sama enak ya. Mohon maaf lahir batin. Iya. Udah ya, clear ya? Oke ya. Udah selesai. Udah nggak ada kelanjutan, nggak jadi dihajar, udah segala macam. Ya udah saya pulang. Damai Bang. Apa? Damai. Ya udah damai. Saya kan datang di sini katanya mau dihajar. Jadi setelah tadi udah ngobrol sama Pak Farhad tidak jadi ya udah selesai. Saya anggap selesai. Pertemuan hari ini datang, saya menganggap bukan datang untuk sami silat-silatan tapi silaturahmi. Intinya sih minta saya menghajar mukul, nggak mungkin lah saya mukul hajar. Saya tadi udah pulang dari sana, saya bilang saya mau Densu mau ke rumah nih itu. Aku bilang aku ini dulu lah, ini berantem atau apa nih pikiranku gitu. Aku udah jaga-jaga gitu. Denny minta jangan baca dari depan Farhad, kamu harus pinter katanya, bacanya dari belakang. Oke sudah ya, berarti nggak ada ya, kata ya udah.
salaman kami gitu. Masa mau hajar? Kalau mau belajar boleh, dari peristiwa ini kita belajar gitu. Sebelumnya, Denny Sumargo juga mengungkapkan kekecewaannya kepada Novi dan Agus yang awalnya hubungan mereka baik dan saling membantu. Belakangan justru jauh panggang dari api. Keduanya terlibat perseteruan panas yang bahkan berujung laporan polisi dari Agus terhadap Novi. Padahal Densu justru sempat mengajak Novi dan Agus untuk kembali bertemu dengan pihaknya sebagai penengah. Namun sayang, rencana mediasi itu gagal dan belakangan hubungan Novi dan Agus justru kian memanas. Padahal Densu berharap mediasi itu bisa mencegah kedua belah pihak saling lapor polisi. Gue waktu itu hubungin pihaknya Mbak Novi, gue ya sedikit membujuk lah. Dan gue hubungin pihaknya Wawa dan Mas Agus. Yuk ketemu yuk sama Mas Denny, nanti Mas Denny tengahin, tapi nggak usah ada kamera, jadi lebih private aja. Mau ikut pengacaranya Mas Agus, Mas Farhan. Gue bilang, dia nelfon gue bilang lu jangan ikut. Dia mau rekam, soalnya gue bilang buat apa, cuma jadi komersil doang. Ini private aja biar selesai baik-baik. Terus dia ngomong di TikTok diputar balik kata-katanya. Makanya gue tulis itu 3 kata. Tahu kan? 1 kata ya, 3 huruf ya. Dan saya nggak nyebut nama siapa-siapa. Sementara di media sosial viral video Agus Salim yang tiba-tiba saja mengaku salah satu matanya sudah tidak buta lagi sepenuhnya. Matanya itu bahkan sudah mulai bisa dipakai untuk melihat, termasuk melihat pecahan uang 50 ribuan. Tentu saja hal ini membuat Agus kembali menjadi bulan-bulanan netizen. Farhad pun sempat menyinggung keberadaan Zainuddin, pengacara Agus yang kemudian membelot ke kubu John LBF. Farhad pun mengancam akan mempolisikan sejawatnya itu yang membuat kondisi Agus kian depresi dan kembali berniat bunuh diri. Bapak, maafin Agus, Bapak. Agus tenang, Agus sabar, tegar terus Agus ya. Bukan Agus yang jahat. Zainuddin yang jahat. Zainuddin yang jahat, dia mempermalukan Agus. Udah. Uang berapa Gus? Uang berapa Gus? Jangan yang susah. 20.000 ya? 50.000. Iya, 50.000 iya. 55.000 Agus tahu. Luar biasa kamu Gus, dijalimin orang jadi. Ini yang penting bukan uang. Kalau warna Agus tuh nggak bisa kayak warna yang gelap tuh masih ada warna itu. Mudah-mudahan ya Gus. Kayak happy ya. Udah itu kesenangan, mereka udah bahagia. Agus sedih, Farhad sedih. Agus bahagia, Farhad juga bahagia. Dia bilang bahwa dia mundur. Nah, udah tidak bertanggung jawab. Kedua, dia gabung dengan Pak John. Kemudian dia bergabung dengan RD Law. Ternyata RD Law udah kapok, udah tobat juga, gabung ke tetap membela Agus. Nah, Pak John LBF mengatakan dia akan stop. Nah, hari ini telepon tadi bahkan Pak John suruh terekam omongan dia. Menepikan perseteruannya dengan Farhad Abbas yang berujung anti klimaks, keberadaan kantung mata ternyata membuat Denny Sumargo akhirnya memutuskan untuk melakukan operasi plastik (oplas) di Korea. Hal ini juga sejalan dengan saran dari beauty konsultan dan juga sang istri Olivia Alan yang melihat keberadaan kantung mata membuat penampilan sang suami yang bergelut di bidang entertainment terganggu. Lantas, seperti apa pengalaman Densu menjalani operasi plastik pertamanya di Korea? Dan seperti apa pula penampilan Densu pasca oplas yang memang terlihat jauh lebih muda dari usianya yang kini sudah mencapai 43 tahun. Sekarang mau masuk ke ruang operasi, doakan saya sampai ketemu setelah operasi. Asik. Bye-bye. Tapi sakit nggak sih bang? Nggak sakit, biasa aja. Emang udah bisa jalan, lu punya istirahat?
Lah, emang udah bisa jalan-jalan? Iya, ceritanya udah lama planning. Karena kantong mata gue tuh udah tebel banget. Jadi istri gue tuh pengen gue ke Korea untuk operasi kantong mata. Karena dia ngelihat kantong mata gue tuh udah tebel banget karena usia. Karena usia gue udah tua kan. Tapi ternyata pas di sana prosesnya itu tidak semenyeramkan itu sama sekali. Karena pada saat prosesnya itu tidur juga. Bangun-bangun udah selesai, terus penyembuhan, istirahat 1 minggu, cabut benangnya, udah. Jadi makin pede sekarang, Bang? Enggak sih, malah gue agak malu-malu nih, mata gue masih agak belum sembuh total. Sembuh totalnya itu sekitar 3 bulan katanya. Kantong matanya ini udah nggak ada. Iya, karena masih baru, jadi matanya masih adaptasi karena kulitnya tuh agak kenceng.